Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Iya, jumpa lagi dengan Rahmat Channel, sahabat-sahabat. Nah, kali ini sahabat-sahabat masih sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Tetapi kali ini itu ada sedikit saya setelah melihat video itu mencoba merangkaikan narasi pertanyaan atau pernyataan. Ternyata saya juga sedikit agak bingung awalnya. Tetapi setelah saya lihat secara detail, ternyata pengacara Gus Nur ini yang Ahmad Hosinuddin ya, yang bertanya pada saksi. Nah, saya melihatnya ada kebingungan atau terjadi keambiguan pertanyaan. Kenapa ada ambigu? Bahwa saksi itu meyakini bahwa itu ada terjadi yang namanya mubahalah menurut menurut Gus Nur, bahwa ini adalah mubahalah. Tetapi pengacara Gus Nur ini malah kembali bertanya, apa standarisasi atau syarat atau prasyarat di dalam melakukan mubahalah kepada saksi. Padahal di awal kasus ini itu sudah jelas-jelas bahwa mereka melakukan pembelaan karena Gus Nur melakukan mubahalah dan itu sah sesuai dengan syariat Islam atau apa yang diajarkan oleh Islam. Nah, itu yang sedikit awalnya saya bingung. Baru saya menyadari, oh ternyata ini sedikit ambigu, apa yang dia bela, kemudian apa yang dia pertanyakan. Nah, seperti apa keambiguan atau situasi pada saat terjadi dialog atau tanya jawab antara saksi dan pengacara Gus Nur. Gus Nur. Berikut videonya. Mari kita lihat. Jadi kalau saya lihat ini mulia sekali yang saudara lakukan ini kan, memberi dukungan agar tidak terjadi persoalan di tengah masyarakat, sehingga dukungan diberikan Polri untuk menegakkan hukum gitu kan ya. Kita tidak ada kebencian tadi ya. Betul. Kalau dalam video ini, kebencian yang maksud saudara itu kebenciannya apa dan ditujukan kepada siapa?
Kalau yang saya lihat di video itu kebenciannya dilakukan kepada presiden karena mempertanyakan ijazah presiden, yang dimana tadi saya sudah katakan presiden, jangankan presiden, kita mau jadi apa juga ada legalisasi. Karena mempertanyakan dianggap kebencian ya. Kalau saya mempertanyakan seseorang tentang keadaannya, apa juga masuk kebencian menurut saudara? Nah, ini masalahnya pada saat di video yang saya lihat itu bersifat mubahalah. Mubahalah itu 99% benar, yang bisa meyakini sebagian masyarakat Indonesia, yang akhirnya bisa menimbulkan kepercayaan publik kepada negara. Saudara tahu mubahalah itu sendiri apa? Menurut pandangan saya, mubahalah adalah sumpah tertinggi bagi umat muslimin. Apa saja selain mubahalah dalam umat Islam, kalau itu disebut yang tertinggi? Yang sedang, yang terendah apa saja? Saya tidak tahu. Dari mana Anda bisa katakan itu yang tertinggi? Saya kan pernah ngaji. Ngajinya di mana? Ya di rumah saya. Ada gurunya nggak? Apa kata gurunya syarat rukun mubahalah? Ada nggak? Diajari nggak? Kalau mau sholat kan saudara dikasih tahu tuh syarat rukun. Kalau kurang syaratnya nggak sah, rukunnya itu juga batal itu sholatnya. Mubahalah dikasih tahu nggak sama guru saudara syarat rukunnya? Ya sekarang pokoknya saya lupa. Lupa atau tidak tahu? Lupa. Kalau yang ingat apa saja, masa syarat rukun segitu banyak lupa semua? Tadi kan saya bilang, yang saya ingat mubahalah itu harus menghadirkan. Itu syarat atau rukun itu menghadirkan itu? Syarat. Syarat. Kalau syaratnya tidak terpenuhi terjadi nggak mubahalah itu? Ya tidak. Nah, bagaimana Anda katakan mubahalah itu menistakan agama di dukungan saudara ini? Oh, tidak terjadi. Ya yang tadi saya bilang. Terjadi nggak itu mubahalah menurut saudara yang saudara laporkan itu? Karena syaratnya tidak terpenuhi, terjadi nggak mubahalah itu? Nah, maka dari itu saya marah. Enggak, pertanyaan saya bukan saudara marah atau tidak, terjadi tidak mubahalah itu. Kalau menurut syarat saudara tadi itu tidak terpenuhi. Kawan saudara lah, ya, ini maksudnya itu masalah pendapat juga. Iya. Ya karena dia meyakini pendapat dia sebagai batasan untuk kebencian. Pak Jason nanya, Iya, saya tanyakan karena dia sebut kebencian, kecuali dia katakan ini mubahalah syaratnya batal, ya sudah selesai. Berarti diulangi. Saudara tahu nggak masalah mubahalah itu, tahu nggak? Dia ngaji dan ditahu. Soalnya Tahu tidak? itu syaratnya banyak itu nanti ada ahlinya yang menjelaskan. Saudara sekarang saya ditanya nasihat itu, tahu nggak masalah mubahalah ini? Syaratnya, rukunnya, tahu nggak? Kebetulan bukan kapasitas saya. Kan sambung membuat masyarakat itu huyuk pikuk itu. Ini organisasi saudara memberi dukungan nggak kepada Polri untuk mengusut sambung? Belum Memberi. ada di. Nah, itu tadi videonya sahabat-sahabat. Kita sudah lihat ya. Nah, saya coba mau merangkaikan dulu sahabat-sahabat ya dari awal sampai akhir. Ya, sahabat-sahabat, sedikit ini ya lucu, menggelikan dan apa ya? Kita tidak tahu arah yang mau target atau sasar itu tidak jelas apa yang dia akan coba sasar dari pemeriksaan saksi ini. Yang pertama sekaitan dengan kenapa orang ini mau menjadi saksi. Itu sudah jelas bahwa saksi sudah menyampaikan bahwa ini ada unsur yang namanya unsur kebencian. Kebencian kepada siapa? Kebencian kepada Presiden Joko Widodo. Kemudian dilanjut sahabat-sahabat ya, bahwa kenapa Anda mengatakan bahwa itu sebuah kebencian? Karena kalau dilihat menurut saksi ini bahwa itu dipublikasikan dalam konteks podcast itu, tapi diawali dengan mubahalah, kan begitu. Itu yang mendorong semua publik itu merasa bahwa apa yang dia lakukan itu adalah benar karena konteksnya adalah konteks mubahalah, kan begitu. Nah, tetapi karena ini menjadi booming, menjadi viral di mana-mana, sehingga muncul ternyata setelah kita menganalisa, melihat video tersebut, ternyata kalau dianggap sebagai mubahalah, ternyata dia tidak memenuhi unsur-unsur mubahalah, kan begitu. Akhirnya terbelah dua lah itu, pemahaman itu. Ada yang pro, ada yang
kontra. Karena dia dalam konteksnya mubahala berarti memberikan keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Nur bersama dengan Bambang Tri itu adalah benar. Karena dia melakukan dalam konteks mubahala. Kan begitu. Nah, itu titik persoalannya. Kenapa saksi merasa gerah, merasa dia harus memberikan dukungan kepada pihak kepolisian. Iya, sahabat-sahabat ya. Kemudian dalam konteks itulah sehingga pengacara Gus Nur ini, dalam hal ini Ahmad Hosinuddin, itu sedikit emosi dan marah. Sehingga dia mempertanyakan pengetahuan kepada saksi sekaitan dengan mubahala itu tadi. Nah, yang harus dipahami adalah bahwa Ahmad Hosinuddin bertanya kepada saksi bahwa apakah menurut saudara atau menurut saksi, apakah terjadi mubahala pada saat itu? Nah, saksi menyampaikan jawaban bahwa itu tidak terjadi. Lantas kenapa saudara melaporkan? Nah, titiknya bukan di situ, tetapi bahwa ini terjadi dua pemahaman antara orang yang menganggap bahwa itu ada mubahala dan ada yang tidak mubahala. Yang jadi persoalan adalah apakah pada saat podcast itu sudah sesuai dengan standar-standar mubahala. Nah, saya kira di situ sahabat-sahabat, daripada terlalu panjang lebar mempersoalkan itu ya di situ. Nah, seharusnya Ahmad Hosinuddin itu menyiapkan alasan itu untuk mempertegas bahwa apa yang dilakukan Gus Nur dan Bambang Tri itu memang dalam konteks mubahala. Sehingga pertanyaan sekaitan dengan apakah itu sah atau tidak itu di luar dari konteks itu. Nah, karena imbas atau dampak dari perdebatan itu, sahabat-sahabat yang baik, yang budiman, nah akhirnya melebarlah kemana-mana. Melebar kemana-mana. Sampai Ahmad Hosinuddin mempertanyakan berapa kali Anda menjadi saksi atau pelapor di kasus-kasus yang lain. Misalnya dengan kasus Edi Mulyadi yang kemarin, mungkin yang ini ya, yang Jim buang anak itu yang di Kalimantan. Iya, karena hakim sudah tahu dan sudah melihat kondisi bahwa persidangan dan pertanyaan antara saksi dan pengacara itu sudah keluar dari konteks, mau tidak mau terpaksa hakim melakukan stop dan meminta untuk menanyakan yang substansi. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati. Gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu.